Oke, seiring berjalannya waktu, Maura makin besar dan makin dewasa. Adiknya yang hanya selisih 3 tahun pun juga tumbuh dan berkembang, menjadi lebih matang dan lain sebagainya. Kedua ini kakak adik memang dekat, sangat dekat sekali. Malah boleh dibilang, Maura sendiri mengakui bahwa banyak hal mereka saling mendapat take and give itu loh. Tidak seperti dengan ibu dan bapak. Kalau misalnya aku dikatain atau apa yang dilarang oleh ayah ibu, masih bisa membantah atau melanggar. Tapi kalau oleh Dimel, dia panggil adiknya Melchior kan, Dimel, adik Mel. Itu adik Melchior, makanya dipanggil Dimel. Itu dia akan nurut. Jadi lebih dengar gitu daripada dengan ayah sama ayah ibunya dalam beberapa hal, tidak dalam semua hal ya. Dalam beberapa hal, dan mereka dekat dan sangat dekat. Kalau kami pergi keluar kota gitu, berempat kan hanya 2 kamar kan, satu untuk ayah ibu, satu untuk kakak adik. Dari kecil sampai sekarang udah gede, udah dewasa tetap gitu kan, seperti itu gitu. ya? Tetap aja mau single bed, mau twins gitu mereka. Dan kedua kakak adik ini bisa ngobrol sampai pagi. Kebayang dong kakak adik kok. Bisa karena dari jaraknya malam dekat sih ya, sampai, bisa dibilang dan seperti mereka itu. memang sangat terbuka dan sangat dekat. frekuensi. Ya, jadi bisa sampai pagi. Bayangin hanya dengan kawan dekat kan seseorang bisa ngobrol sampai pagi gitu. Dengan orang tuanya sendiri nggak mungkin terjadi gitu. Orang tuanya udah selesai gitu kan. Besok diterusin gitu. Oke, Tante Nurul sempat mengatakan bahwa Maura beberapa waktu sebelum akhirnya dipanggil pernah curhat bahwa dia agak stres mungkin karena tidak bisa memenuhi ekspektasi orang gitu. Gimana sih Om maksudnya itu Om? Ya, itu dalam hal apa gitu Om? Mohon maaf sebelumnya. Ya itu relatif ya. Dia menganggap orang tuanya demanding, kemudian sedangkan orang tuanya kan tidak. Pasti ibu punya punya harapan, bahkan mungkin punya ambisi gitu. Anakku harus begini, harus begitu. Kalau dari sisi ibu, Mbak Nurul kan jelas gitu kepengennya ini itu. Walaupun Maura belakangan dia bilang bahwa no, I'm not there gitu loh. Aku di sini, aku begini gitu. Nah itu yang barangkali masuk dalam pengertian itu. Saya tidak bisa memenuhi ekspektasi orang tua. Sedangkan kalau saya sejak awal mereka kecil kan saya udah bilang, saya itu bukan sebagai orang tua bukan yang pematung ingin membuat anak berbentuk seperti apa gitu, apapun juga. Jadi semua apa yang mau mereka lakukan, apa yang mereka inginkan kan kewajiban orang tua juga untuk menuruti gitu. Itu sedikit bedanya. Barangkali dari sisi Maura terhadap ibunya demanding, ada tuntutan-tuntutan yang jelas terucapkan. Kalau ayahnya kan enggak. Tapi saya itu strict dalam hal hasil belajar, nilai segala macam gitu. Walaupun saya juga nanya juga gimana sih nilainya, dan ternyata Maura karena kecerdasannya cukup, jadi nilai nggak problem buat dia gitu loh. Saya banyak mendukung, ada di belakang, tapi ibunya Mbak Nurul lebih ke maunya ini, maunya itu. Belum tentu semuanya ketemu. Itu yang kata kuncinya yang tidak bisa memenuhi ekspektasi. Beda pemikiran mungkin bisa dijelaskan. Om bener nggak sih Om merasakan bahwa anak perempuan khususnya anak pertama ya, cinta pertamanya adalah ayahnya gitu kan, dan Om merasakan itu nggak sih dengan Maura? Dia adore me banget pasti ya, dia mengagumi. Dan ketika saya berulang tahun ke 60, kakak adik ini khusus membuat buku kecil lah, dicetak di Snappy gitu, tulisan tangan atau mungkin ini, betapa dia mengagumi, belajar banyak dari saya, menganggap saya ayah terbaik gitu. Ya semua anak akan begitu loh, tapi dia jelas merinci apa-apanya gimana. Aku belum pernah selamanya melihat ayahku marah gitu misalnya. Terus gimana kalau marah? Dia mungkin kalau marah pakai cara lain, dan dia menerima itu. Tapi pada sisi lain dia sadar bahwa
teman-teman orang tua temanku atau mungkin sepupu-sepupuku sering mengatakan gitu, lah Maura nggak pernah dimarahi oleh orang tuanya gitu loh, khususnya oleh ayahnya gitu. Itulah jadinya makanya dia memberontak terhadap ibunya. Jadi ini soal balance gitu ya. Tapi ya barangkali bagi dia cara saya lebih tepat daripada cara ibunya, Mamahnya. bagi Maura ya. Kemudian dia makanya lebih condong ke saya, lebih ke ini. Tuh kan ibu ngelarang, ibu nggak boleh, ibu nggak mau. Bapak oke aja. Seperti ini dia selesai S2 ya, master udah selesai. Dia tinggal nunggu wisuda, dia harus bekerja, atau tiba-tiba ada temannya yang tinggal di New York itu, dia memberitahu bahwa Mor ada beasiswa S3 doctorate program di NYU, New York University, full scholarship gitu. Oke, Om. Full, jadi beasiswa full. Dia nanya ke saya, gimana Bapak kalau ini aku akan coba apply. Aku lanjut aja S3 di New York City University. Ini dia kasih lihat emailnya gitu, full scholarship. Oke, ya udah sana aja. Tapi beasiswa memang full, semua ditanggung, biaya hidup, uang kuliah dan segala macam, bahkan mungkin dikasih uang saku gitu. Tapi New York tetap mahal sekali. Kan kami belum lama pulang dari sana kan gitu, tahu betapa mahalnya New York. Oke, terus sekian hari kemudian dia ceritalah, dia sampaikan itu ke ibunya. Ibu ya cara ibu kan, Mbak Nurul, kalian tahu dong caranya gitu. Ibu, aku ini gimana ya? Enggak, no. Kamu kerja dulu. Soal nanti mau S3, ini sekarang S2 dulu, kamu selesaikan, kamu wisuda bulan depan kan, harusnya wisuda Maret kan. Tapi dia agak-agak gemes karena tidak kunjung dapat jawaban dari universitasnya bisa datang atau tidak, karena universitasnya pun juga menunggu keputusan pemerintahnya Australia buka atau tidak kan, masih lockdown atau tidak. Jadi dia antara gemes, gregetan, frustrasi, stres dan sebagainya. Sementara dia ada keinginan, di antara dia harus nyari kerja, ada keinginan untuk sekolah lagi. Iya. Ngomong saya fine, silahkan aja. Kalau ke Om ya. Nah, jadi ibunya langsung nggak, kamu kerja dulu. Nah mungkin itu ya cara menjawab atau menanggapi keinginan seorang anak ayah dengan ibu berbeda. Tapi, itu yang tapi sempat nggak sih Om Mayong diskus sama Mbak Mbak Nurul tentang ini gitu kan? belum sempat, karena ini kan baru-baru beberapa hari belakangan ini aja. Iya kan. Jadi saya lebih duluan tahu keinginan Maura, dan saya we'll see, atau kita akan bicarakan ini dengan ibu lah nanti. Tapi hari berikutnya kalau tidak salah, Maura tanya ke ibunya sebelum saya sempat bicara dengan ibunya, atau kita diskusi bertiga. Biasanya gitu kan. Karena ya kami banyak bertiga saja karena adiknya kerja di Bandung kan. Jadi begitu, belum sempat itu. Nah, ini hal-hal gitu jadi perbedaan, kemudian perbedaan cara menanggapi, perbedaan cara menghadapi gitu. Maura kan menganggap beda-beda terus. Aku kalau ke ibu selalu tidak, kalau ke bapak iya. Dua-duanya ekstrim kan, tidak ada yang in between, tidak ada yang di tengah gitu kan. Mungkin itu tadi kalau kembali ke pertanyaanmu tadi. Baik Om. Oke Om, tapi Maura sendiri agak terbebani nggak sih? Terbebani nggak sih sama mungkin dari ibu yang seorang politisi? Mungkin ada nggak dia pernah cerita mungkin soal ibunya yang seorang politisi? Apa mungkin Mbak Nurulnya ingin membentuk Maura sebagai pengganti nanti ibunya gitu? Ada merasa terbebani juga nggak sih? Tidak ada. Jadi yang saya lihat hanya, atau selama ini terjadi hanya ibunya mencoba mengajak Maura ke aktivitas ibunya. Tidak hanya politik ya, sosial pun juga ini dicoba. Kan beberapa kali ketika ada kegiatan perempuan yang pakai baju pink yang ada fotonya di media itu di sekitaran Monas kan, Bundaran HI, orang diajak, dan acara itu jadi artinya Maura bisa gitu. Saat lain coba ibunya rapat ini rapat itu, perempuan Golkar atau anak muda Golkar gitu, diajak 1-2 kali gitu. Kemudian dicoba mau magang deh gitu, sambil waktu itu nunggu kuliah S2 gitu kan, coba mau magang di kantor Menpora atau mungkin di kantornya
di kantor DPR sebagai staf khusus atau apa gitu. Dicoba, ya bisa beberapa hari. Tapi Maura sendiri menyimpulkan bahwa I'm not into that gitu. Iya. Kayaknya ini bukan kesana. Bukan Gitu. bagian ini. Karena dia sudah coba ya Om ya. Karena dia kayak sudah gitu. mencoba sendiri. Iya itu. Cuman dia sendiri di sisi lain juga nggak bisa menjawab. Terus apa kalau kalau bukan yang itu maunya yang mana? Itu yang juga belum jelas. Akhirnya, udah aku kuliah aja kuliah. Jadi, Senang belajar bisa. katanya Om dari Om. Memang dari kecil senang ngutak-atik buku ya. Iya, bukunya banyak. Malah belakangan itu buku saya filsafat kok dia warisi semua, malah dia dapat tambahan-tambahan baru nih. Loh kok. Jadi Maura itu dari kecil memang yang mengagumkan adalah pengetahuan dia banyak sekali karena dia suka baca. Saya sering terkaget-kaget. Kemudian hampir semua hal dia tahu, soal fashion, soal musik, soal artis, soal tokoh segala macam, termasuk soal apa penulis-penulis hebat gitu. Dia tahu dan dia suka itu. Jadi nggak tahu, anak itu memang unik ya. IQ-nya tinggi, saya yakin banget, walaupun belum pernah di tes ya. Sangat cerdas, pengetahuannya sangat banyak. Dan dia unik kan, apa yang dia mau dia jalanin aja. Dia piercing gitu kan, Iya. dia tato gitu. Cuman dia masih bisa ini kan masih bisa tahan nggak sampai yang bagian yang terbuka. Nyeni deh, Om. Ya itu artistik gitu. Untuk saya akhirnya harus menerima dan tidak apa-apa, tapi mungkin ibunya yang masih belum bisa terima. Enggak, pengennya aku maunya ke sini dan itu yang belum ketemu. Oke. Mungkin perlu waktu, cuman ya waktunya udah kalah sama yang di dewasa. atas gitu. Om, kan ada kata kabarnya ada buku yang dia Maura tulis dan sampai saat ini belum ketemu. Curhatan hati deh. Bentar Om. Nih ada tentara Taliban dulu. Tapi sebenarnya nggak apa-apa kan nggak enak. Oke. Nggak enak aja ya. Nice, ya. Oke Om. Baik. Beberapa kali Maura bicara tentang buku itu, apakah masih berupa draft atau naskah sudah jadi, tapi dia yakin bahwa itu sudah jadi dan tinggal mencari penerbit. Pernah diperlihatkan ke saya, tapi ketika masih jadi draft. Dan tidak semuanya, hanya beberapa bab saja. Itu tentang kehidupan anak muda di Jakarta pada masa ini gitu loh. Dan itu kurang lebih dia. Kata adiknya sih menyimpulkan itu kurang lebih itu personifikasi Maura, walaupun dengan sedikit gaya fiktif ya. Dia mencoba mencari penerbit, belum dapat, dan sekarang kan juga banyak penerbit yang indie kan. Mungkin juga belum terlalu, masih 1-2 negosiasi tapi belum final juga, dan ya, sampai saat terakhir belum terbit juga. Bentuknya seperti apa saya udah nggak bisa melacak lagi, ada di mana, ada di laptop dia atau ada di temannya yang mengerjakan artworknya, saya juga nggak tahu. Pernah dia satu saat mencoba mengotak teman yang sekaligus mengerjakan artwork sekaligus mengurus kepercetakan gitu, kemudian nasibnya nggak jelas, malah ditipu atau dibohongi gitu. Kemudian membuat artwork sama mencetakkan satu hal, tapi menerbitkan, mengedarkan kan hal lain lagi. Gitu. Dia belum sampai ke sana. Jadi dia masih dalam tahap perjuangan untuk mencari publisher dan bagaimana mengedarkannya. Walaupun kalau masa sekarang sih soal distribusi kan tidak masalah. Cuman itu publisher. Barangkali saya menduga isinya terlalu keras atau terlalu kontroversial sehingga publisher juga Ngiri-ngiri sedep ya. Atau agak enggan. Saya juga nggak tahu. Tapi ya saya menangkap ada kecongkaan seorang penulis gitulah. Kalau